Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan salah satu ledakan ekonomi, yaitu investor baru. Nah, ketika kita membahas investor baru, maka ini akan berkaitan erat dengan investasi. Sebenarnya seberapa penting sih investasi bagi kaum milenial? Nah, untuk itu mari kita bahas pada video kali ini. Ketika kita membahas tentang investasi, maka ini akan menarik. Karena kenapa? Orang-orang sekarang lebih tertarik untuk berinvestasi. Jadi, jangan heran kalau melihat orang lain itu memiliki cuan, akan tetapi mereka hanya berdiam diri di rumah. Karena kenapa mereka melakukan yang namanya investasi. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih? Saya yakin sebagian dari kalian pasti sudah mengetahui apa itu investasi. Jadi investasi ibaratnya seperti ini. Ketika kalian menanamkan modal atau menanamkan dana kalian di suatu perusahaan, di situ untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit ke depannya. Di mana investasi itu ada beberapa sebenarnya. Ada investasi saham, reksadana, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan investasi tentang saham. Sebelum melangkah ke cara untuk berinvestasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan jumlah investor di pasar saham atau pasar modal sampai Desember 2022 kemarin, jika dibandingkan dengan jumlah investor 5 tahun sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa jumlah investor berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan bahwa pertumbuhan investor pasar modal hingga bulan Desember 2022 didorong oleh kaum milenial dari total keseluruhan investor. Nah, pencapaian positif ini turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total jumlah investor di pasar modal Indonesia sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021 kemarin. Nah, jumlah ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Nah, dari 10 juta tersebut, lebih dari 70% umur 40 tahun ke bawah. Jumlah investor melesat 36,02% dibandingkan pada tahun 2021. Rinciannya 58,84% total investor didominasi oleh masyarakat di bawah umur 30 tahun. Nah, 22,38% masyarakat berusia 31 sampai 40 tahun. 10,82% masyarakat berusia 41 sampai 50 tahun dan 5,2% masyarakat berusia 51 sampai 60 tahun dan 2,76% masyarakat di atas 60 tahun. Itu adalah jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan jumlah investor pada tahun sebelumnya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kalian menjadi salah satu dari 10,3 juta orang itu ataukah belum? Dan jika belum, maka saya berharap jika Anda telah menonton video ini, Anda tertarik untuk melakukan investasi dan akan menjadi seorang investor. Kemudian, yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang di luar sana atau orang-orang yang baru bergabung ke investasi, sebenarnya keuntungan apa sih yang kita dapatkan dari investasi? Nah, dari awal sudah saya jelaskan bahwa investasi ini untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit. Jadi, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari investasi yang pertama itu adalah dividen. Dividen ini apa? Dividen itu adalah pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan perusahaan. Jadi, ketika saya membeli ataupun mempunyai saham, misalnya 2 lot dari saham BSI, maka di tahun berikutnya apabila pembagian dividen, maka saya akan mendapatkan suatu keuntungan. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya apa? Keuntungan selanjutnya yaitu capital gain. Capital gain ini apa?
Jadi, ketika saya menjadi seorang investor, ketika saya ingin menjual saham lebih tinggi dari saham yang akan saya beli, dari saham yang sudah saya beli. Misalnya, saya membeli saham di BSI sekarang itu sebesar misalnya 2.200 per lembar. Maka saya bisa menjual saham saya ini sebesar 2.500 per lembar atau di atasnya. Nah, ini adalah capital gain. Ini lebih kita kenal yang dengan melakukan yang namanya trading. Kemudian ketika kita melakukan investasi, bukan hanya berbicara tentang keuntungan yang akan kita dapatkan. Tentu ini akan ada risiko. Risiko ini tidak akan lepas dari yang namanya investasi. Jadi ketika kita memutuskan untuk terjun ke investasi, kita harus mempersiapkan mental untuk menghadapi risiko-risiko yang bisa saja terjadi ke depannya. Nah, risiko apa saja itu? Yang pertama adalah capital loss. Ini adalah kebalikan dari capital gain, di mana capital loss ini ketika misalnya kita membeli saham BSI dengan harga-harga tinggi, ternyata ke depannya saham BSI ini mengalami penurunan. Nah, maka dari itu kita harus melihat situasi dan kondisi kapan yang tepat untuk menjual saham kita, biarpun itu minus. Nah, inilah gunanya sebagai investor baru, kita juga harus mempelajari analisis fundamental dan analisis teknikal terlebih dahulu. Nah, analisis fundamental ini apa? Analisis fundamental ini adalah sebelum kita membeli saham ataupun memilih saham apa yang akan kita beli, kita harus melihat laporan keuangan saham tersebut. Misalnya, kita akan membeli saham Telkom. Kita harus melihat laporan keuangan saham Telkom dari manajemen perusahaannya, apakah sudah bagus atau bagaimana. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini kita melihat pergerakan harga saham, melihat harga pergerakan saham per hari, apakah ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Jadi memang perlu kita mempelajari terlebih dahulu analisis teknikal dan analisis fundamental. Kemudian, permasalahan banyak orang lagi yang saya dapatkan di lapangan itu, kenapa mereka tidak melakukan yang namanya investasi? Karena yang pertama mereka takut rugi, kemudian takut menanggung risiko, kemudian tidak tahu cara untuk memulai. Kemudian mereka masih mempermasalahkan investasi ini halal atau haram. Sebenarnya yang perlu saya jelaskan bahwa investasi ini jika kalian takut melakukan investasi karena takut riba dan sebagainya, nah, di Bursa Efek Indonesia atau BEI sudah ada yang namanya saham syariah. Nah, saham syariah ini ada di indeks, yaitu ada JII dan ISII. Jadi, kita sisa memilih saham yang sudah masuk ke dalam kategori saham syariah. Nah, ini sudah diatur dalam OJK tentang saham syariah. Jadi, buat kalian yang masih ragu tentang saham, ini saham syariah atau bukan, kalian tidak perlu khawatir. Karena kenapa? 3 bulan sekali itu OJK melakukan evaluasi saham yang memang sudah masuk dalam kategori saham syariah. Jadi, buat teman-teman yang suka menunda untuk melakukan investasi karena takut rugi, takut menanggung resiko, dan saya perlu tekankan di sini bahwa kita tidak akan mengalami perkembangan ketika kita tidak pernah mengalami hal-hal baru dalam hidup kita. Jadi, mengenai resiko menurut saya itu pasti ada resiko yang akan kita tanggung, tapi itu mungkin akan sebanding dengan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi, dalam melakukan investasi itu tidak selamanya kita akan rugi. Itu tergantung lagi bagaimana cara kita memanajemen, cara kita berinvestasi. Kita memang perlu belajar step by step, tidak selamanya kita langsung bisa. Jadi kita perlu belajar, kemudian kita akan menjadi seorang investor. Jadi buat kalian investor pemula atau buat kalian yang baru mau bergabung ke investasi, saya akan memberikan tutorial cara investasi di aplikasi Ajaib Sekuritas. Jadi sebenarnya kalian juga bisa melakukan investasi di aplikasi-aplikasi investasi lainnya, tapi untuk kali ini saya menggunakan aplikasi Ajaib karena ini menurut saya itu lebih simpel dan lebih sederhana untuk bisa kita gunakan bagi pemula. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorial cara menggunakan aplikasi Ajaib. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan seperti apa aplikasi Ajaib itu.
Oke guys, ini adalah aplikasi ajaibnya ya. Nah, buat teman-teman yang belum download, silahkan download terlebih dahulu di aplikasi Play Store kalian atau di App Store. Nanti setelah kalian download, silahkan kalian daftar akun ajaib kalian itu, dan ini butuh 1-3 hari akun kalian akan terverifikasi oleh akun ajaib. Nah, setelah terverifikasi, silahkan isi saldo RDN kalian di ajaib, itu minimal 10.000, kalian sudah bisa melakukan investasi di aplikasi ajaib sekuritas itu. Oke, langsung saja mari kita mulai video tutorial melakukan investasi di aplikasi ajaib sekuritas. Oke guys, kita langsung saja masuk ke aplikasi ajaibnya. Kita masuk ke akun Google yang sudah kita daftar sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke ini, ada menu berandanya. Di sini sudah terlihat saldo RDN kita berapa. Nah, di sini ada menu beranda, cari, portofolio, chat, dan kabar. Oke, buat kalian yang sering bertanya-tanya tentang saham syariah, di sini ada di menu indeks. Kemudian di sini ada JII dan ada ISI. Ini adalah saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah. Nah, di JII sendiri ini ada banyak saham, yaitu diantaranya ada Adro, kemudian ada Antam, RIS, Buka, Telkom, dan di sini juga ada Unilever. Intinya di sini banyak ya, banyak saham yang sudah masuk dalam kategori saham syariah. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini saya hanya ingin memberikan contoh karena saldo RDN saya tidak cukup. Oke, jadi kita akan membeli saham. Contohnya kita akan beli saham Telkom. Kita cari di situ Telkom. Kemudian ini adalah saham Telkom ya. Jadi tips pertama untuk pemilih saham itu, kita harus lihat dari market kapitalisasinya. Di sini lumayan besar ya. Di sini ada 300-an lebih. Kemudian di sini ada volume share-nya 79, sekian miliar. Jadi ini harganya itu 3.760. Jadi kalau 3.760 dikali 1 lot itu ada 100 lembar, berarti harganya itu 300-an lebih. Oke, kita langsung saja klik tombol menu beli di bawah, di sudut bawah sebelah kanan, apabila kita ingin membeli saham Telkom tersebut. Nah, di sini di bawah itu ada order book. Nah, order book ini di bagian lot itu bagiannya untuk penjual, dan bagian untuk lot itu bagian untuk bagian lot untuk pembeli dan bagian lot untuk penjual. Nah, jadi misalkan kita mau pilih itu 2 lot, itu harganya 750 ya. Kita sudah bisa mendapatkan 2 lot saham Telkom tersebut. Misalkan saldo kalian sudah cukup, kalian bisa langsung klik beli, kemudian nanti ada tulisan match order, tapi di sini tidak ada. Kita kembali ke saham saya ingin memperlihatkan match order itu seperti apa. Oke, baik, ini contoh dari match order. Nah, apabila sudah ada tulisan match order, maka itu berarti kalian sudah berhasil untuk membeli saham yang ingin kalian beli. Contohnya tadi kita ingin membeli saham Telkom. Kembali kita ke saham saya, karena tutorial membeli saham sudah selesai, kita lanjut ke tutorial menjual saham. Baik, oke, contohnya kita ingin menjual saham seperti saham saya ini ada CSII, ternyata ini saham saya minus ya. Misalnya CSIS ini saya mau jual. Di sini saya punya 1 lot ya. Jadi misalnya saya mau jual, oke, kita klik menjual. Di sini di bagian lot ada bagian penjual. Di sini harganya 72, sedangkan bagian pembeli itu menawarkan cuma Rp71. Jadi misalkan saya mau menjual ini 72, dan kalau saya ingin menjual itu kita klik jual yang berada di sudut bawah sebelah kanan. Oke, di sini sudah ada konfirmasi order bahwa kita akan membeli saham Telkom tadi ini. Tapi ini saham saya contohnya ya, CSIS. Kemudian di sini misalnya kalian ingin kembali ke auto order, kita pindah ke auto order. Misalnya kalian ingin
menjual sampai dengan tanggal 2, apakah sudah laku atau bagaimana. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu saham saya ini CSIS ini akan berada di bagian lot. Ini jadi akan secara otomatis kapan-kapan terjual itu sudah tidak perlu lagi persetujuan saya, karena itu sudah terauto order secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita kembali menu awalnya. Mungkin hanya itu dari saya tentang cara menjual dan membeli saham di aplikasi Ajaib. Kalau memang mau lebih lengkapnya bisa kalian cari di tutorialnya di YouTube, karena itu sudah banyak ya. Oke, kita kembali. Oke, mungkin hanya itu dari saya tentang cara menjual dan membeli saham di aplikasi Ajaib Sekuritas. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Dan adapun yang bisa saya sampaikan bahwa salah satu ledakan ekonomi di masa pandemi ini ya investasi. Investasi bertahan di masa pandemi sampai saat ini karena terus tumbuh sampai saat ini. Nah, oke, untuk itu semoga video dari saya ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan memulai untuk berinvestasi. Sekian dari saya, jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.